Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah tersebut. Nabi Nuh adalah nabi ketiga sesudah Nabi Adam dan Nabi Idris. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik atau Lamaka bin Mutawasyah atau Matusalij bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anushi bin Shits bin Adam alaihissalam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, ada rentan 10 generasi, dan selama periode kurang lebih 1642 tahun. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul, yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam, diangkat menjadi nabi, sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan, beliau tinggal di wilayah selatan Irak modern. Namanya, disebutkan sebanyak 58 kali, dalam 48 ayat dalam 9 buku Alkitab terjemahan baru, dan 43 kali dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, bahwa Nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Beliau mengarungi banjir, ketika beliau berumur 600 tahun, dan kemudian setelah banjir, beliau hidup selama 350 tahun. Beliau mempunyai istri, bernama Wafilah, sedangkan beberapa sumber mengatakan, istri Nabi Nuh adalah Namaha binti Zila, atau Amzurah binti Barakil, dan memiliki 4 orang putra, yaitu Kan'an, Yafid, Syam, dan Ham. Pada zamannya, terjadi air bah atau banjir bandang, yang menutupi seluruh bumi. Hanya ia sekeluarga yaitu, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya, dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera perahu Nabi Nuh yang selamat, dari air bah atau banjir bandang tersebut. Setelah air bah atau banjir bandang reda, keluarga Nabi Nuh, kembali merepopulasi bumi. Kisah pertama, yaitu, perilaku manusia penyembah berhala. Setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, perilaku manusia saat itu semakin menyimpang. Begitu pula kaum Nabi Nuh, yang mana pada saat itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam, menyembah berhala. Disebutkan dalam surah Nuh, ayat 23. Mereka berkata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr. Selain itu, kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang. Kejayaan dan kekayaan, membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah. Para budak diperlakukan seperti binatang. Melihat keadaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabarnya, Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat yang musyrik. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 25-26. Dan sesungguhnya, aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena aku khawatir, apabila kamu menyembah selain Dia, atau menyekutukannya dengan yang lain, Dia akan menyiksamu pada hari kiamat, dengan siksaan yang sangat menyedihkan. Quran Surat Hud, ayat 25-26. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang disampaikan, tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencela, menghina, dan meremehkan Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga pengikutnya yang miskin. Disebutkan dalam surah Hud ayat 27. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang disampaikan, tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka malah mencela, menghina, dan meremehkan Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga pengikutnya yang miskin. Disebutkan dalam surah Hud ayat 27. Maka, berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan, sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu. Melainkan orang-orang yang hina-dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surat Hud ayat 27. Kisah kedua, yaitu, doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh putus asa terhadap sikap kaumnya. Ia pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam Quran Surat Nuh ayat 5-12. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu.
Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Aku sangat berharap mereka mau beriman. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Ternyata, harapanku sia-sia. Mereka malah makin membangkang dan durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu, supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun menutup telinganya dengan ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam pembangkangan. Sampai-sampai, mereka menutup wajahnya dengan baju supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang dengan berbagai cara. Kadang-kadang, aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok-kelompok mereka. Kadang-kadang, secara sendirian terhadap seseorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Dia menerima tobat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas tobat dan istighfarmu. Maka, Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu. Hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera. Dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu. Quran Surat Nuh ayat 5-12. Kisah ketiga, yaitu perintah pembuatan kapal. Sudah tidak ada harapan lagi bagi kaum Nabi Nuh akan beriman, kecuali sedikit dari mereka. Kemudian, Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Allah membinasakan kaum kafir itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslim agar segera menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya segera menjalankan perintah Allah itu. Mereka mulai membuat kapal, namun pada saat pembuatan kapal, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya diejek oleh orang kafir. Untuk menghadapi ejekan orang-orang kafir itu, Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Quran Surat Hud ayat 38-39. Kisah keempat, yaitu munculnya air bah atau banjir bandang. Pada saat Nabi Nuh dan para pengikutnya, kaum muslim akhirnya selesai membuat kapal. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan makhluk hidup sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Kemudian, hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal. Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Sebab, nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah. Kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Setelah itu, Nabi Nuh menyuruh semua pengikutnya naik ke kapal. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, "Naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh." Mereka berdoa demikian karena bukan kapal itu yang menyelamatkan mereka. Hanya Allah lah yang menjalankan dan menghentikan kapal itu. Sehingga, wajiblah atas mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semuanya siap di dalam kapal, Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya. Dalam sekejap, air dari langit dan bumi berkumpul sehingga timbullah air bah yang dahsyat. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu, kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Kisah kelima, yaitu tenggelamnya putra Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh teringat akan putranya. Sebagai seorang bapak yang menyayangi anaknya, Nabi Nuh memanggilnya. Ia memintanya untuk naik ke kapal bersama keluarga yang lain. Namun, putranya menolak. Nabi Nuh berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah. Janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah." Putra Nabi Nuh memang durhaka. Dalam situasi demikian, ia tetap tidak mau beriman kepada Allah. Karena ia menduga bahwa apa yang terjadi merupakan peristiwa alam biasa. Tanpa naik ke kapal pun, ia bisa selamat. Begitu pikirnya. Maka, ia berkata kepada bapaknya, "Aku akan berlindung ke puncak gunung yang tidak bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak akan tenggelam." Nabi Nuh mengingatkan, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mencegah takdir Allah.
Jika seseorang ditakdirkan tenggelam, ia pasti tenggelam, sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Ia yakin bisa mencapai puncak gunung dan berlindung di sana. Akan tetapi, bukan itu yang terjadi. Air bah terus meninggi dan menenggelamkan putra Nabi Nuh. Kisah ke-6, yaitu, memohon keselamatan putranya. Sebelum putranya tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan. Karena, Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya. Allah menjawab, bahwa putra Nabi Nuh yang kafir itu bukanlah termasuk keluarga yang dijanjikan untuk diselamatkan. Hal itu karena putra Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang Nabi Nuh untuk memohon sesuatu, kecuali bila ia yakin bahwa hal itu benar. Nabi Nuh kemudian menyesal. Ia mengakui kesalahannya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Aku tidak akan memohon sesuatu yang tidak engkau ridhai. Jika engkau tidak mengampuniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Kisah ke-7, yaitu, surutnya air bah atau banjir bandang. Selanjutnya, air bah atau banjir bandang, benar-benar menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau taat. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh bumi untuk mengisap airnya. Allah juga menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka, surutlah air bah atau banjir bandang itu. Kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di Gunung Judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Hud ayat 48, dikatakan kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian, mereka akan ditimpa azab, siksa, yang pedih dari kami." Di tanah baru itulah, pengikut Nabi Nuh hidup dengan damai. Lalu, mereka berkembang sehingga jumlahnya menjadi banyak lagi. Kisah ke-8, yaitu, migrasi dari Suktamanim ke Babilonia. Ibnu Tabari menceritakan setelah kapal berlabuh di pegunungan Ararat, ia kemudian membangun suatu kota di daerah Ararat yakni, Karda, di suatu areal yang termasuk Mesopotamia. Dan menamakan kota tersebut Hemanon, kota 80, karena kota tersebut dibangun oleh orang yang beriman yang berjumlah 80 orang. Sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Suktamanin. Ibnu Abbas kemudian menceritakan bahwa Nabi Nuh membangun kota Suktamanin dan semua keturunan Kain dibinasakan. Menurut Al-Hadis dari Ibnu Sa'd dari Hisham bin Muhammad dari ayahnya dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas berkata, ketika Suktamanin menjadi penuh dengan keturunan Nabi Nuh, mereka berpindah ke Babylon dan membangun kota tersebut. Abdul Al-Ghaffar menceritakan ketika kapal berlabuh di Bukit Jud 1 pada hari Asyura. Kisah ke-9, yaitu, doa Nabi Nuh untuk keturunannya. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Nabi Nuh mendoakan ketiga putranya. Nabi Nuh mendoakan keturunan Sem menjadi nabi-nabi dan rasul. Nabi Nuh mendoakan keturunan Yafid untuk menjadi raja-raja, sedangkan dari keturunan Ham, dia doakan agar menjadi abdi dari keturunan Yafid dan Sa'am. Ketika Nabi Nuh menginjak usia lanjut, ia mendoakan agar keturunan Gomer dan Kus menjadi raja-raja, karena mereka berdua ini melayani kakeknya di saat usianya lanjut. Ibnu Abbas menceritakan bahwa keturunan Sa'am menurunkan bangsa kulit putih, Yafid menurunkan bangsa berkulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Itulah kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang bisa kita ambil hikmahnya. Demikianlah, tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan hikmahnya, semoga dapat bermanfaat, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment and share.